Nyapu lagi. Kang Ical. Nyapu lagi, kotor mulu. Stop, iya lah. Aduh. Stop dulu, Kak. Kenapa sih? Kok Udah, marah-marah sana. gitu? Kenapa sih, Kak? Kamu kayak nggak tahu aja. Apa, Kak, apa? Kita kerja di sini tuh udah berapa lama? Udah. Lama kan pokoknya Iya, kan? Kak, udah berpuluh-puluh tahun, Kak. Aduh, enggak sih. Oh, enggak. Aku udah lama, Kak, di sini, Kak. Udah lama aja kayak begini. Gajinya nggak naik-naik. Aduh, Kak, sini dulu, Kak, sini, Kak. Sabar, Kak. Kenapa? Jangan ngomel-ngomel, Kak. Kenapa? Si bos tuh pelit banget, tahu nggak sih? Kakak, ada si bos. Kakak, sini. Kak, udah pergi, Kak. Sini. Udah pergi. Aman. Kak, Udah, daripada marah-marah, kan dosa Kenapa Kak sih? kalau marah-marah. Abis aku kesel. Iya. Nah, Kak, sini, Kak. Biar nggak kesel lagi. Terus gimana dong? Kalau kita puji-pujian aja, Kak. Kita nyanyi buat Tuhan. Biar gitu kita ya? senang. Biar hati kita senang gitu. Betul. Oke deh Oke, kalau Kak. begitu. Oke. Kalau gitu, sapunya taruh dulu, Kak. Nah, ini kan Iya. punya aku. Aduh, masa nyanyi pakai sapu? Ya udah Taruh deh. dulu, Kak. Ayo, Kak. Yuk, Kak. Kita ajak adik-adik ikut nyanyi juga ya, Kak. Adik-adik juga mau nyanyi ya? Iya dong, Untuk Kak. muji nama Tuhan ya? Oke, kalau gitu. Kak, kita langsung aja nyanyi apa, Kak? Lagu pertama apa ya? Apa tuh, Kak? Coba kita dengerin yuk musiknya. Oke, Lagunya apa melodinya nih? ya, Kak ya. Melodinya. Coba kita dengerin dulu. Berarti lagunya itu Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Oke. Yuk, Ayo berarti kita adik-adik suruh bangkit berdiri gak, Kak? bangkit berdiri Yuk, dong. biar semangat ya, Kak ya. Yuk. Suaranya harus yang semangat ya. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Sekali lagi, Kak ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal itu jelek. Nakal itu jelek. Nakal itu jelek. Tuhan Yesus tak suka. Wah, Kak, tuh, Kak. Berarti Nggak boleh. Kita tuh nggak boleh bohong, Kak. Nggak boleh bohong, nggak boleh nakal, Sombong. nggak boleh sombong. Tuhan Yesus nggak suka Nggak ya. suka, Tadi Kak. kalau kakak tadi Apa kesel, tuh? marah-marah ya, gitu. Kakak ya? Hmm? Nah, itu Tuhan juga nggak suka, Kak. Itu Jelek dosa juga ya? loh. Dosa juga ya, Kak ya? Oke deh kalau Nah, gitu. Kak, gimana, Kak? Ya. Kalau kita sekarang doa. Kita Kak? doa dulu ya, Kak Iya, ya? Kak. Oke. Yuk, adik-adik posisinya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau nyanyi lagu Segala puji, hormat juga syukur. Berikan suara kalian yang terbaik ya. Segala puji, hormat juga syukur. Ku
bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi, lebih sungguh-sungguh. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Kasipora berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Tuhan juga yang akan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga yang akan menerima puji-pujian yang akan kami naikkan agar pujian-pujian kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, Kak, kita udah nyanyi kan ya, tadi, Kak? Betul, Kak. Sekarang kita mau lanjut ya, Kak? Lanjut lagi dong, Kak. Harus makin semangat ya, Kak ya? Oh, masih harus makin semangat, Kak. Tadi capek gak? Pekerjaannya banyak sih, Kak. Tadi Kakak udah nyapu, ngepel, terus motong rumput. Kok kamu nggak ngapa-ngapain sih? Aku juga tadi kerja sama Kak Jess. Oke deh kalau gitu. Nah, tapi, Kak, abis ini kita nyanyi lagu apa ini? Kita mau nyanyi lagu yang ada gini-gininya, Kak. Ada gini-gininya. Ada yang gini-gini. Oh, gini-gini juga? Iya, Kak. Oh. Bisa nebak gak, Kakak? Apa ya? Oh, ini kayaknya Kakak tahu nih. Apa, Kak? Pokoknya semua apapun yang kita lakukan, kalau bersama Tuhan berarti harus dengan sukacita. Harus sukacita. Betul, Kak. Berarti apa ya, Kak ya? Ayo, apa, Kak? Duduk senang, berjalan senang. Wah, ntar macam-macam ya. Iya, Kak. Nggak cuma duduk, nggak cuma berjalan. Betul, Kak. Nah, adik-adik, lihat instruksi Kakak. Musik. Pertama, duduk senang, berjalan senang dulu ya, Kak ya. Duduk dulu. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, yo, Tuhan Yesus tolong saya. Hatiku selalu berlari dan melompat. Berlari senang, melompat senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, yo, sejak Yesus tolong saya. Hatiku selalu berenang terus berjoget. Berenang senang, berjoget senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, yo, sejak Yesus tolong saya. Hatiku selalu duduk senang, berjalan senang. Duduk senang, berjalan senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, yo, tolong saya. Hatiku berlari dan melompat. Berlari senang, melompat senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, yo, sejak Yesus tolong saya. Hatiku selalu senang. Berenang dan berjoget. Berenang senang, berjoget senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, yo, sejak Yesus tolong saya. Hatiku berjoget dan berjoget, Kak. Berjoget senang, berjoget senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, yo, sejak Yesus tolong saya. Hatiku, sekali lagi berjoget ya. Berjoget senang, berjoget senang. Di mana-mana hatiku senang. Oh, yo, sejak Yesus tolong saya. Hatiku selalu senang.
Gimana Kak, udah capek belum Kak? Adik-adiknya udah capek belum? Kalau untuk memuji nama Tuhan, kita nggak boleh nggak capek ya Kak ya? Kita harus semangat terus. Betul Kak. Nah sekarang Ya, Kak. saat yang terindah Kak. Wah, Kita mau ngapain sih? Mendengarkan. Mau nyuci mobil Kak. Ih kakak, masa nyuci mobil? Kan belum tadi. Enggak kak. Terus ngapain dong? Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oh, firman Tuhan. Oke deh. Kalau begitu, berarti sebelumnya kita mesti Nyanyi dulu nih kak. kita mesti berdoa dulu juga ya Kak ya. Iya kak sebelum. Oke. Kita nyanyi. Terima kasih Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh, berikan suara kalian yang terbaik ya. Si Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita nyanyikan sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, kami telah menaikkan puji-pujian. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Engkau. Sekarang, saat yang terindah, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kakak kami yang membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman di dalam hidup kami. Kami mau duduk diam. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi adik-adik semua, ketemu lagi nih sama kakak. Ingat nggak kakak siapa? Kak Steven. Betul. Wah, sekarang udah hari Minggu lagi ya teman-teman ya. Kalau hari Minggu, tadi kita udah ngapain ya tadi? Di sekolah minggu secara online, tapi kan kita tetap bisa ketemu. Kita sudah memuji Tuhan. Jadi sekarang kita sudah berdoa juga. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah teman-teman, kakak mau nanya nih, siapa yang diantara kalian yang suka egois?
Hah, egois kayak gimana, Kak? Misalnya kalian di rumah, kakak punya adik, punya kakak, cuma punya satu mainannya, pengen main di gadget, cuma gadgetnya cuma satu, akhirnya kalian rebutan, aku duluan, gak mau, sampai akhirnya berantem terus. Itu tidak baik, apalagi contoh egoisnya, kalau misalnya kalian lagi di sekolah misalnya, ada temennya tuh, ada yang gak ngerti, kagak ngerti ini gimana ya caranya ya gitu. Terus kalian mikir, wah kalau temanku gak bisa, berarti aku yang paling pinter dong. Aku gak mau ajarin. Wah, kalian itu namanya mementingkan diri sendiri. Itu gak baik loh adik-adik. Nah, coba kita contoh ya. Coba kakak kita buka Alkitabnya. Udah siap Alkitabnya? Ya, kita buka di Lukas ya. Lukas itu di Perjanjian Baru. Kita buka di Lukas 12. Lukas 12 ayat 13 dan 14. Kakak bacain ya. Ayat 13. Lukas 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Jadi ceritanya adik-adik, ada seseorang datang kepada Yesus. Mereka ini bersaudara cuma berkelahi. Kenapa? Masalah harta. Harta itu uang adik-adik. Jadi mereka nanya kepada Yesus, "Guru, coba dong tolong belain saya gitu, atau kita sih lagi berantem nih gitu, ingin merebutan harta warisan." Lalu Yesus tanya, "Loh, kenapa kalian berantem tentang harta?" Kita lanjut ya. Ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Adik-adik, Yesus mengasih contoh tentang kekayaan. Kalau hidup itu gak cuma tentang benda-benda di dunia. Contohnya uang. Cuma kan kita bisa ada yang lain ya adik-adik. Misalnya misalnya gadget kalian, game kalian, mainan kalian, bahkan kepintaran kalian. Kalau kalian pintar, gak mau berbagi, itu kan padahal dari Tuhan. Lalu kalian gak mau berbagi itu sama teman-teman kalian. Gak mau ngajarin, egois. Wah, itu gimana ya ceritanya? Wah, kita lanjut ya adik-adik. Tuhan Yesus gimana ya ngasih contohnya? Lalu ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lanjut ya 17. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Adik-adik, ada perumpamaan. Tuhan Yesus bercerita ada seorang kaya sekali. Dia tuh punya ladang. Kalau zaman dulu tuh kayaannya itu dari hasil panennya adik-adik. Nah, dia itu karena tanahnya luas, hasil panennya juga banyak. Terus saking banyaknya, dia bingung. Loh, aku harus simpan di mana ya katanya. Kita lanjut ya. Akhirnya dia simpan di mana ya hartanya? Kita lanjut. Ayat 18. Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku." Orang kaya ini mikir, gimana ya supaya aku nyimpan hartaku ya? Gini aja, aku kan punya gudang. Gudangnya ini aku mau bongkar supaya aku perbesar. Nah, jadi dia cuma mikir, pokoknya gimana caranya aku supaya kaya. Pokoknya aku terus. Terus kalau misalnya tempatku kecil, ya aku gedein. Misalnya tambah kecil lagi, aku gedein lagi. Gitu. Lanjut ya adik-adik. Terus kita lanjut ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, "Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Wah, malah adik-adik, ternyata orang kaya ini pikirannya hanya senang-senang. Begitu lihat hartanya banyak, lalu gudangnya sudah besar,
lu udah pikir, pokoknya kalau gudangku sudah besar, hartaku sudah banyak, aku mau senang-senang, aku mau hidupnya happy-happy aja. Wah, dia mikirin orang lainnya tidak, apalagi mikirin yang memberikan kekayaan sama dia. Memangnya siapa yang bikin dia kaya adik-adik? Kan Tuhan juga ya. Kan Tuhan yang berkatin orang kaya itu. Tapi dia mikirin Tuhan pun enggak. Apalagi sesama saudara-saudaranya atau teman-temannya. Wah, gimana ya itu orang kaya ini? Kan nggak baik ya adik-adik, seperti yang kakak kasih bilang tadi. Baru tidak mau ngajarin temennya, tidak mau berbagi mainan sama saudara aja, udah buruk. Apalagi kalau sampai kayak orang kaya ini ya, mikirnya, aduh pokoknya pengennya kaya, uangnya semua buat aku. Wah, itu gimana ya adik-adik? Kita lanjut ya. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Wah, adik-adik, ternyata Tuhan gak suka, benar kan? Tuhan gak suka sama orang kaya ini. Akhirnya Tuhan bilang, mau dihukum. Malam ini juga orang kaya itu akan mati. Akhirnya katanya, buat siapa itu nanti hartanya? Sudah ngumpulin banyak-banyak, dianya gak ada keluarga. Dia gak ada teman. Buat siapa itu? Akhirnya diambil orang deh adik-adik. Gitu adik-adik. Itu salah satu perumpamaan dari Tuhan Yesus. Bagaimana orang itu gak boleh egois. Mikirin diri sendiri, apalagi gak sampai mikirin Tuhan. Nah, mungkin adik-adik mikir ya, wah orang kaya ini gimana sih kayaknya, ladangnya segede apa gitu. Kakak sediain video. Kita liatin tayangan animasinya ya adik-adik. Nanti setelah itu coba kita lihat apa orang kaya ini seberapa kaya. Terus apa perumpamaannya, apa sesuai dengan yang di Alkitab. Yuk adik-adik, kita nonton bareng-bareng ya. Cerita tentang Alkitab. Orang kaya yang bodoh. Halo, ini adalah Yesus. Halo. Ia adalah anak Allah yang turun ke dalam dunia untuk menebus dosa umat manusia. Yesus sedang menyampaikan pengajaran kepada orang-orang banyak, dan pada saat itu ada salah satu orang yang berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Yesus pun menjawab mereka untuk berjaga-jaga dan waspada terhadap segala keserakahan. Sebab hidup tidak bergantung pada kekayaan. Kemudian Yesus mengajar melalui perumpamaan. Ada seorang yang sangat kaya. Ia memiliki tanah yang sangat luas dan ditanami oleh gandum. Hari berganti hari, gandum itu pun mulai tumbuh dan menguning. Tibalah saatnya untuk memanen gandum-gandum itu. Pekerja-pekerja datang untuk memotong gandum dan mengumpulkannya. Hasil panennya sangat berlimpah-limpah. Tetapi orang kaya ini menjadi bingung dan berpikir, Di mana akan aku simpan hasil gandumku yang berlimpah-limpah ini? akhirnya ia mendapatkan solusinya. Ia menyuruh para pekerjanya membongkar gudang-gudang yang terlalu kecil. Kemudian menyuruh mereka membangun gudang-gudang yang lebih besar lagi. Sesudah itu, ia menyimpan semua gandum-gandum dan semua barang-barang miliknya di dalam gudang-gudang itu. Dan ia berkata, Aku adalah seorang yang sangat beruntung dan sangat kaya. Aku sudah mempunyai segala sesuatu. Aku bisa hidup bertahun-tahun tanpa harus bekerja lagi. Aku hanya tinggal beristirahat, makan, minum, dan bersenang-senang. tetapi pada malam hari firman Tuhan datang kepadanya. Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?
Dan benar terjadi, pada malam itu meninggallah orang kaya yang menimbun hartanya. Gimana teman-teman? Udah lihat kan tayangan animasinya? Udah jelas ya adik-adik bagaimana orang kaya itu akhirnya dia sangat kaya. Cuma walaupun kaya, dia tidak memikirkan Tuhan. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Akhirnya Tuhan menghukum dia. Terus kita coba lihat ya ayat terakhir. Di Lukas 12 ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Adik-adik, teman-teman, jadi gitu adik-adik. Kita itu boleh kaya, kita sih boleh pinter adik-adik, boleh main. Cuma kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, kita itu berarti tidak kaya juga di hadapan Tuhan. Jadi gimana? Maksudnya apa sih Kak kaya di hadapan Tuhan? Salah satunya yaitu kita mau berbagi dengan sesama. Jadi kita tuh gak egois. Kita ke gereja memuji Tuhan itu kan juga salah satu cara untuk kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Dan juga salah satunya kita mau berbagi dengan tidak mementingkan diri sendiri. Kalau misalnya kita nih dapat kepintaran gitu, kita terima kasih Tuhan, saya sudah diberi, ternyata saya lebih pintar dari teman-teman yang lain. Kalau bisa, saya juga ingin membantu. Kalau misalnya ada teman yang nanya, saya ajarin. Atau kalau misalnya saya, wah ternyata saya, Tuhan kasih lebih banyak ya mainan dari teman-teman yang lain. Atau misalnya dari saudara saya. Kalau misalnya ada yang mau pinjem, bolehlah main bareng. Jangan egois adik-adik. Kalau egois, nanti seperti orang kaya tadi loh. Tuhan hukum, Tuhan gak suka. Ya, begitu adik-adik. Hari ini firman-Nya. Mengerti ya adik-adik ya, kalau hari ini firman Tuhan ngajarin. Tuhan Yesus bilang, jangan mementingkan diri sendiri. Harus memikirkan harta di surga juga. Dengan salah satunya tidak egois. Oke adik-adik, sekarang boleh tutup kitabnya. Kita mau doa ya, habis doa kita mau aktivitas. Mari lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman-Mu pagi ini. Sekarang kami belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Kami ingin seperti Tuhan Yesus yang mengasihi sesama. Sekarang kami akan aktivitas, Engkau sertai dan kembalikan kami ke sekolah minggu depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Adik-adik, nah hari ini adik-adik ketemu lagi dengan saya Kak Lina. Adik-adik tadi adik-adik udah memuji Tuhan, terus udah dengerin firman Tuhan. Dan sekarang kita mau aktivitas dan ayat hafalan. Nah sebelum itu adik-adik kakak mau bacain buat adik-adiknya yang mau menulis ringkasan cerita firman Tuhan hari ini. Buat adik-adiknya yang mau mencatat silakan adik-adik siapin bukunya, kakak mau bacain ya adik-adik ya. Hari ini 17 Juli tahun 2022. Judulnya Orang Kaya yang Bodoh. Bahannya adik-adik bisa ambil di
Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Ayat hafalannya adik-adik bisa lihat di Filipi 2 ayat 4. Kakak ulangi lagi ya. Hari ini tanggal 17 Juli 2022. Judul firman Tuhannya orang kaya yang bodoh. Bahannya bisa diambil di Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Nah, ayat hafalannya kita bisa lihat di Filipi 2 ayat yang keempat. Nah, kalau udah catat semuanya, kita mau buka Alkitabnya adik-adik ya. Kita mau buka di ayat hafalannya tadi, yaitu Filipi 2 ayat yang keempat. Udah ketemu semua? Kalau udah ketemu, kakak mau bacain ya. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kakak ulangi ya. Filipi 2 ayat 4. Isinya, dan janganlah tiap-tiap orang mementingkan Kakak ulangi ya. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, itu adik-adik ayat emas kita hari ini adik-adik. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita hanya mementingkan diri kita sendiri adik-adik ya, tetapi kita juga harus mementingkan kepentingan orang lain juga. Nah, sekarang tiba saatnya kita mau aktivitas adik-adik. Nah, aktivitas kita hari ini adik-adik, kita mau bikin sebuah kartu adik-adik. Nah, kartu seperti ini. Nanti kakak juga siapin gambarnya adik-adik ya. Nanti adik-adik bisa download kartu. Nanti yang cewek bisa, adik-adik bisa cetak yang cewek, yang cowok bisa cetak yang cowok. Atau adik-adik bisa cetak dua-duanya juga nggak apa-apa. Nah, gambarnya adik-adik bisa download di link yang ada di bawah ini adik-adik. Nah, adik-adik download terus cetak adik-adik ya. Kalau nggak bisa minta tolong ke papa mamahnya ya. Bikinnya mudah adik-adik ya. Kalau adik-adik udah ketemu gambarnya seperti ini. Gambarnya seperti ini adik-adik. Terus adik-adik warnai gambarnya adik-adik. Nah, seperti ini diwarnai. Nih kakak bikin 2 gambar, ada cewek ada cowok. Terserah adik-adik ya, mau bikin 2 boleh, mau bikin cewek aja atau cowok aja juga boleh. Seperti ini, diwarnai. Warnanya nggak sesuai kayak punya kakak juga nggak apa-apa. Sesuai dengan selera adik-adik ya warnanya. Seperti ini, kalau sudah adik-adik bisa gunting adik-adik. Gunting seperti ini ya. Gunting ngikutin garisnya yang ada. Terus seperti ini. Terus jangan lupa adik-adik juga tulis ayat emasnya di belakangnya seperti ini adik-adik. Tadi apa ayat emasnya adik-adik? Filipi 2 ayat yang keempat. Nah, kalau sudah kartunya seperti ini jadinya. Gampang kan adik-adik? Mudah sekali adik-adik. Nah, aktivitas kita hari ini cukup sampai sekian dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.